Kita akan belajar kebenaran tentang doa hari ini. Selama ini kita itu tahu doa itu dalam konsep agama. Artinya cuma satu arah, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita mesti baik-baikin Tuhan. Jadi selalu kita yang butuh Dia. Nah lalu ada ritualnya, ada ritualnya. Itu agama yang ada. Masih doa jam sekian, jam segini, jam semua. Nah saudara, di Alkitab doa itu bukan seperti agama-agama itu. Alkitab itu mengajar kita doa itu relationship, persekutuan dengan Tuhan. Nah itu doa. Jadi nggak ada jamnya, nggak ada kata-katanya. Bahkan di Alkitab pun kita tidak menemukan ada satupun ayat kalau doa itu tutup mata. Tidak ada. Berlutut juga tidak ada. Angkat tangan juga ada tapi nggak diperintahkan harus angkat tangan. Tidak. Jadi yang penting dalam doa itu bukan kata-katanya, bukan sikap kita, bukan jamnya, bukan caranya, tapi hubungan. Hubungan. Nah, maka itu Kristen itu bukan agama. Kristen ini adalah kehidupan. Semua kitab suci agama di dunia, apalagi saudara yang pernah berasal dari agama lain akan tahu, yang disebut agama dalam arti yang sesungguhnya itu di kitab sucinya pasti ada aturan ibadah, ada kata-kata doa. Maka itu semua agama di dunia, kata-kata doa itu harus dihafal. Tidak boleh kurang, nggak boleh lebih. Betul tidak? Yang pernah dari agama lain pasti akan tahu itu. Terus jamnya juga. Terus cara-caranya. Itu ada aturan semuanya. Begitu pula untuk ibadah. Ada aturan semua. Nah kalau kita lihat Alkitab, itu nggak ada. Di Alkitab nggak ada bilang kebaktian hari Minggu, tidak ada. Di Alkitab nggak ada jam sekian doa, tidak ada. Begitu pula kata-kata doa di Alkitab tidak ada. Doa Bapa kami, itu Yesus yang mengajarkan, tapi Dia tidak minta untuk kita mengulang-ulang atau menghafal. Tidak. Nah, di dalam hidup sehari-hari, ini kebanyakan dari daerah timur ya, kalimat yang diulang-ulang itu jadi mantra. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Maka itu doa kita pun, kalau ada yang baru mau belajar percaya Tuhan Yesus, jangan mengajarkan bahwa doa itu harus dihafalkan. Enggak. Doa itu kata-kata yang rileks dengan Bapa di surga. Nah, itulah doa. Nah, jadi, lagi sekali nggak ada jamnya, nggak ada kata-katanya, nggak ada caranya, nggak ada aturannya. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 9. Ya, kita melihat ayat ini dulu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Direkamnya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Silakan salah seorang membaca ayat itu. 1 Korintus 1 ayat 9. Ayat 9 ya. Silakan. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Nah, saudara, inilah panggilan tertinggi di seluruh Alkitab. Tuhan yang memanggil kita, bukan dipanggil untuk berkhotbah, jadi misionaris, aktif di gereja, tidak. Itu hanya sampingan. Tapi panggilan satu-satu yang tertinggi adalah bersekutu dengan Yesus Kristus anak. Ada bahasa Inggris, coba bacakan bahasa Inggrisnya. Ya. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son. Ya itu dia. Jesus Christ, fellowship. our Lord. Ya. Of His Son. Saudara, kata fellowship, kata bersekutu itu, maaf saya pakai bahasa sehari-hari, itu hubungan suami istri. Nah, jadi segitu intimnya kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Maka itu satu-satunya agama, kalau saya bicara agama, yang mengajarkan kepada kita bahwa the church is His bride. Itu kan hanya Tuhan Yesus. Nah, kalau Dia itu mempelai laki-laki, our bridegroom, kita ini His bride-nya, berarti fellowship ini adalah hubungan suami istri. Matius 6 ayat 6. Gantian yang lain boleh baca. 2 kalimat pertama saja. Ini Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Matius 6 ayat 6. Ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa. Stop, sampai situ.
Jadi kalau kamu berdoa, ini nggak ada di agama apa saja. Masuk kamar, kunci pintu. Ayo faktanya, kita doa di airport. Kok nggak di kamar? Kok boleh? Kita doa di rumah makan. Kita doa di stasiun di mana? Ayo, kita doa di sini, tempat terbuka. Kenapa dia tidak marah? Ternyata doa-doa itu doa makan, doa di airport, doa di gereja, doa di mana. Bukan itu yang dia maksud. Yang dia maksud adalah, kalau kamu mau intim dengan aku, masuk kamarmu, kunci pintu. Ayo saja berpikir begini. Kalau ada dua orang, laki perempuan di kamar, bukan suami istri pakai kunci pintu, bakar aja tuh kamar. Ngerti nggak maksudnya? Yang boleh di kamar pakai kunci pintu hanya suami istri. Jadi doa itu bukan seperti yang agama-agama ajarkan, beda. Fellowship-nya itu, intimasinya itu, yang Yesus mau. Ya sudahlah, semua kita sudah menikah pasti akan tahu. Kalau kita berdoa suami istri di kamar itu ngapain saja. Itu bagi hidup. Gak ada rahasia lagi. Nah seperti itu yang Tuhan minta. Jadi tidak salah kita doa makan, doa di airport, doa ini gak salah. Tapi bukan doa yang dimaksud ini. Itu cuma ya sebagai anak kita berterima kasih Tuhan, kau sertai kami, kau berkati kami ya. Tapi bukan itu yang maksud doa. Dan itu yang kalau doa begini, kita bisa kerjakan 24 jam penuh sehari. Sambil masak, sambil mandi, sambil shopping, sambil vacuum, sambil laundry, sambil apa saja. Itu 24 jam. Karena yang bersekutu bukan fisik, tapi spirit, roh ini yang bersekutu. Dan itu 24 jam. Tidak habis-habis. Maka itu di Alkitab tidak ada. Harus sembahyang jam berapa? Nggak ada. Kalau agama lain, jamnya harus diatur. Sampai menit detiknya jadi hitung. Bayangkan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang daripada itu. Nah jadi kalau sampai ada orang Kristen berkata, aduh doa itu kok susah ya. Pasti dia belum mengerti kebenaran ini. Mana susah? Boleh sewaktu-waktu, boleh di mana saja. Maaf, sambil berak pun boleh. Karena Tuhan tidak terpengaruh dengan keadaan fisik kita. Jadi yang penting itu intimasinya ini. Keakraban. Nggak ada kata-kata yang disusun rapi, tidak ada. Wah kalau itu bisa kita alami tiap hari, itu sungguh-sungguh hebat. Maka itu lihat di perjanjian lama, kalau kita temukan. Mengapa saudara kita perjanjian lama bisa begitu gampang untuk berjumpa Tuhan? Lihat kalau kita lihat hidup Musa, hidup Daud, Abraham, Yeskiel, Yeremia, dikit-dikit dengan suara Tuhan. Dikit-dikit Tuhan berfirman, kok enak sekali. Lah kenapa kita budak semua sekarang? Maaf, kok budak semua kita ini? Jangan marah saya ngomong itu. Seharusnya kan kita lebih dekat dengan Bapa, sebab Yesus sudah datang buka jalan. Seharusnya mereka di perjanjian lama itu lebih sulit. Karena aturannya begitu banyak. Tapi kenyataannya kalau kita lihat Alkitab, enak sekali mereka. Nah, karena mereka fellowship. Maka itu saudara baca mulai hari ini ya. Tidak ada ayat berbunyi demikian. Maka berdoalah Musa. Itu enggak ada. Abraham berdoa, enggak ada. Paulus berdoa, tidak ada. Terus mereka ngapain? Fellowship. Enggak ada. Saya baru sadar juga iya. Enggak ada tulisan maka berdoalah Paulus, tidak ada. Dia bersekutu. Oke, saya beri beberapa contoh ya. Lihat Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian 18. Ayat 1. Ya, Kejadian 18 ayat 1. Salah seorang silakan baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, stop dulu. Menampakkan diri. Jadi Tuhan datang tidak? Datang. Oke. Di mana dan dalam keadaan apa? Abraham ini penting. Teruskan. Dekat pohon Talhitin di Mamre. Ya, terus. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saya stop sampai situ. Saudara percaya panasnya daerah Abraham hidup jauh lebih panas daripada Queensland kalau lagi summer. Terus, oke. Pertanyaannya, apakah Abraham dalam kondisi doa atau puasa atau menyembah atau apa? Iya, oke. Terus duduk hari panas terik. Ayo kita membuat imajinasi. Hari panas terik.
duduk di pintu kemah. Kira-kira sedang apa? Lah ya sedang apa? Duduk panas, duduk di pintu. Dulu nggak ada listrik, jadi nggak ada kipas angin atau AC ya, belum cari angin. Karena dia apa? Kepanasan, rileks. Oke. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya lebih percaya anak-anak daripada orang gede. Karena mereka polos. Heran, di kelas berapa saja kalau saya ngajar, saya tanya, anak-anak, kan ada fotonya, Opa Abraham. Menurut kalian Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Jawaban semuanya gemuk, saya nggak tahu apa di benak mereka. Hai, iya Ben. Opa Abraham gemuk, itu di benak mereka. Sekarang bayangkan, orang gemuk kepanasan. Ngerti nggak kondisinya? Nah, pasti nggak pakai baju dia. Ote bilang. Bisa bayangkan? Ote itu bahasa Surabaya, nggak pakai baju. Bisa bayangkan kira-kira gaya duduknya kayak apa coba? Maaf. Iya kok. Ya sudah. Nah ini yang penting. Saya bersyukur berapa persen. Dalam kondisi Abraham sesantai itu. Dengarkan. Sesantai itu. Dia tidak dalam kondisi atau sikap rohani kepanasan kok. Dia berarti nggak lagi doa, nggak lagi nyembah. Jadi betul-betul rileks dan santai karena kepanasan. Papa hadir nemui dia. Ngerti nggak maksud ini? Maka itu kita harus punya iman yang benar ini. Jadi doa itu nggak harus ada waktu di mana. Doa itu nggak harus ada waktu jam berapa, tidak. Hati ini, hati. Rindu betul berjumpa dengan Bapa kita dan Tuhan Yesus. Ini Abraham santai begitu. Maka tuh jangan merasa tertuduh. Kalau aku sudah janji dengan Tuhan loh, tiap jam 5 pagi aku mesti bangun loh berdoa. Aduh hari ini aku sibuk sekali. Aduh nanti aku pasti dihukum ini. Nanti kecelakaan nanti kalau mobil. Itu agama. Agama itu Tuhannya memang kejam-kejam. Telat memberi persembahan ketok. Ya toh sesajinya kurang ketok. Gitu. Nanti apalagi salah, waduh terlambat ini. Saudara, jadi kita harus betul-betul mempercayai Tuhan sebagai Papa dalam hidup itu. Tidak boleh ada ketakutan apapun juga. Hubungannya kalau bukan suami istri, itu hubungan Papa dengan anak. Ya, di antara kita baru satu yang belum punya anak, ini sudah punya anak. Oke, nanti akan punya anak kan ngerti. Senakal-nakalnya anak kita, sesalah-salahnya, walaupun dia takut waktu datang ketemu kita waktu salah, dia tetap berani gak ketemu orang tuanya. Ternyata walaupun salah. Nah itu Papa. Jadi hubungan kita dengan Papa di surga itu hubungan dengan anak. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus hubungan suami istri. Nah itu berbeda. Jadi kalau kita manggil Papa, ya udah dia itu Papa yang sangat sayang kita semua. Begitu kenapa Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak-anak. Ya seperti itu. Anak-anak itu luar biasa. Polos. Kalau sudah salah ya sudah. Dia tetap berendatan. Hubungan kita dengan Yesus hubungan suami istri. Kita harus dekat betul. Nah, temukan rahasia ini dulu dalam hidup kita masing-masing. Lalu kita praktekkan tiap hari. Ya sebetulnya saudara di jemaat Body of Redemption Center ini nggak perlu kesulitan. Karena Mami Elizabeth itu orang luar biasa. Lihat itu kalau dia ngomong dengan Tuhan. Akrab sekali. Nggak dalam kondisi apa-apa. Sambil jalan sambil tua dia bisa dengar Tuhan bicara. Nah seperti itu. Percayalah nggak cuma Mami Elizabeth yang bisa begitu. Semua kita pun bisa. Karena Papa itu sama. Dan dia rindu bicara kepada kita. Itulah doa. Oke. Keluaran pasal 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Sekarang kita lihat Musa dalam hubungannya ini ya. Di sanalah saya akan baca ini dan di sanalah nanti kita nggak tahu di mana itu. Aku akan bertemu dengan engkau. Oke? Dan dari atas untuk pendamaian itu, dari antara kedua kerub itu, aku yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara perhatikan dua kata itu, bertemu dan berbicara.
Ini yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Perjanjian lama itu seharusnya Tuhan itu sulit bertemu dengan kita, betul tidak? Tapi lihat, Musa bisa bertemu dan berbicara. Jadi Papa sampai hari ini, dengar ya, sampai hari ini Papa di surga itu masih punya sikap seperti ini. Kalau dia bertemu kita, anak-anaknya, dia itu pasti berbicara. Itu pasti. Ini yang kita percaya. Maka itu doa yang Tuhan ingin kita miliki itu bukan berapa lamanya, tapi berapa akrabnya. Contoh begini ya. Satu kali kalau saya misalnya cari teman di hamba Tuhan, saya telepon jam 8 pagi gitu. Ternyata dia masih berdoa. Saya telepon jam 12, masih doa juga. Oh lama juga ini. Oke. Terus jam 4 sore saya telepon, masih doa juga. Ya besok saja kalau begitu. Oke. Nah makanya itu tunggu dulu ini. Terus besok saya telepon, dia nyaut. Kamu doa lama sekali itu. Aku telepon jam 8, jadi jam berapa kamu doa? Misal jam 6, hebat. Yang saya tanya cuma satu, Tuhan bicara apa? Karena ayat ini saya pegang. Jadi bukan berapa jamnya berdoa, Tuhan ngomong apa? Kalau dia bilang, aku nggak dengar apa-apa, pasti tidur kamu udah gitu aja. Karena ayat ini berkata, kalau Bapa bertemu kita, dia pasti berbicara kepada kita. Itu pasti. Maka itu konsepnya doa lagi sekali, bukan kata-katanya, bukan sikap tubuh kita, tapi hubungan ini. Terus kalau kita berdoa, apalagi kalau sampai bilang puasa, kita harus betul-betul jumpa dia, dan dia pasti bicara. Jadi kesimpulannya, Tuhan itu kalau ketemu kita nggak cuma senyum-senyum terus balik lagi, enggak. Dia bukan pengangguran. Jadi kalau dia ketemu kita, dia pasti ngomong, dia pasti bicara. Dan ini berkata pada Musa, segala sesuatu untuk engkau sampaikan kepada bangsa itu. Maka itu kalau doa, jangan seperti rembu. Ributnya luar biasa. Tuhan bingung. Apalagi kalau kita banyak pendoa yang saya bilang, hei, jangan bentak-bentak Tuhan. Ya enggak, Tuhan sama tuh. Ini ngapain ini orang ini? Sebetulnya bukan begitu. Doa itu ngomong yang enak, dia perintahkan apa. Kalau memang kita tahu ada roh jahat, ada apa, itu kita baru perang. Tapi dalam hidup sehari-hari kita yang akrab, karena dia pengen bicara dengan kita. Jangan tunggu, kok gak ada suaranya. Aku sudah merem lagi, kok gak ngomong-ngomong Tuhan ini. Bukan begitu. Tapi dari hati akan timbul suara. Ya. Tuhan pasti bicara kepada kita. Gak mungkin tidak. Keluaran 33. Ya, Keluaran 33. Jadi ingat ya, kalau Papa hadir, dia pasti apa? Bertemu dan berbicara. Panjang atau pendek, itu urusan dia. Yang penting kita nikmati kehadiran. Lihat ke ayat pertama, enak. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ya. Quran 3:31. Jadi enak, dekat sekali ngomong apa saja. Terus, ayat yang ke-15. Ayat 15. Pakai tulisan apa? Pakai kalimat apa? Kalimat pertama coba. Berkatalah Musa kepadanya. Padahal dia sedang berdoa loh itu. Keluaran 33 ayat 15. Michelle. Jadi dia sedang apa ini? Berdoa. Kan dia ngomong dengan Bapa. Tapi ini bukti Alkitab nggak nulis berdoalah Musa. Tidak. Berkata. Karena fellowship. Ngomong-ngomong. Begitu enak sekali. Terus panjang lebar ngomong. Ayat 17. Nah, kalau Musa berkata, Tuhan jawab dong. Berfirmanlah Yahweh. Ada jawaban. Ada interaksi begitu luar biasa. Ya, 2 Samuel. Pasal yang ke-5. Ini saya beri beberapa contoh saja. Semua saudara kita di perjanjian lama ini hidupnya begitu dekat dengan Bapa di surga. 2 Samuel 5 ayat 19. Jelas Daud sedang berdoa. Tapi Alkitab nulisnya pakai apa? Bertanyalah Daud. 2 Samuel 5, 19. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Apakah aku begini-begini? Tanya dia. Terus ayat yang ke-19 juga. Lalu Yahweh menjawab Daud.
majulah. 2 Samuel 5, 19. 2 Samuel, bukan satu, ada satu. 2 Samuel ayat yang pertama tadi ayat berapa? 19. Iya, 5, 19. Tadi yang Keluaran 33, ayat 1 dan 15. Jadi Daud bertanya, bukan berdoa. Ada hubungan yang akrab sekali dan Bapa di surga. Kita lihat contoh Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang, saya nggak usah baca seterusnya. Nah, lihat hubungan Paulus. Kapal karam, ya, kapalnya kena ombak. 14 malam, tidak ketemu, lihat matahari, gelap sama sekali. Paulus nggak ada kata berdoalah Paulus. Nggak ada, saudara baca nanti seluruh pasal itu, nggak ada kata berdoalah Paulus, tidak ada. Tapi dia bersekutu. Maka itu Tuhan datang dan berbicara. Sampaikan pada mereka, nggak usah takut, kuatkan hatimu. Nggak ada yang mati, walaupun kapalnya akan hancur nanti. Nah jadi walaupun nggak ada kata berdoa di dalam pasal 27, tapi Paulus punya fellowship dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia punya instruksi. Kisah Rasul 27, dia punya instruksi dari Bapa di surga. Sampaikan pada mereka. Jadi dalam kondisi apapun juga, saya bilang gini, oke tunggu ya, saya mau doa dulu. Nggak perlu seharusnya. Waktu kita sambil ngomong pada orang, waktu kita menghadapi masalah pun, itu roh kita tetap bersekutu dengan dia. Dan Bapa tetap bisa bicara kepada kita. Jadi lagi sekali, doa itu bukan kata-katanya, bukan waktunya, bukan tempatnya di mana, bukan caranya. Mau sujud, mau angkat tangan, mau berlutut, tidak ada, terserah. Karena Papa tidak memberikan aturan-aturan itu. Bebas saja. Yang penting kita having fellowship with him. Dekat sekali, yang akrab. Itu kerinduan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita semua. Ada instruksi, ada perintah, ada tuntunan, mesti begini. Oke, sekarang kita buka Mazmur 32 ayat 8. Nah, sekarang kita akan lihat cara Papa bersekutu dengan kita. Psalm, ya misal 32 itu ayat 8. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya sama atau tidak ya. Kalau Indonesianya, aku hendak mengajar. Mazmur 32 ayat 8. Inggrisnya sama ayat 8 misalnya? Sama ya, Psalm 32 verse 8. 32 ayat berapa? 8, sama nggak ya? Oke, I will introduce Ya, you betul. and teach you in the way you should go. Oke, sampai situ dulu. Perhatikan. Satu-satu saya akan tanya kepada saudara. Aku hendak mengajar. Ini Papa di surga. Kalau mengajar, itu biasanya gunakan apa? Mulut toh. Kedua, aku akan menunjukkan jalan kepadamu yang harus kau tempuh. Ayo kok kita menunjukkan jalan, dari saya juga ngomong toh, pakai mulut. Yang ketiga, aku hendak memberi nasihat. Pakai apa lagi kalau memberi nasihat? Pakai mulut. Tapi aneh. Misal you read the last sentence, verse 8. Oh enggak ada, catat aja, oke. Coba lihat the last sentence. Saudara I will perhatikan. guide you with my eye. Nah, with my eyes. Aneh tidak? Loh, ngerti pertanyaan saya? Tadi kan Papa bilang, aku hendak mengajar. Pasti pakai mulut. Aku hendak menunjukkan jalan kepadamu. Harus nuntun dia ngomong. Kecuali orang bisu, wow, begitu. Yang ketiga, aku hendak memberi nasihat. Tapi dia berkata, my eyes. Nah, saudara, maaf ya. Ketika saya banyak diskusi dengan beberapa teolog ahli teologi itu bingung dengan ayat ini. Saya punya jawaban dari dulu. Karena saya kalau belajar firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan, anak dengan Papa.
Teolog itu bingung waktu saya jelaskan pakai logika anak-anak itu. Ayo semua kita pernah jadi kecil bukan? Misalnya dulu ingat waktu ada tamu, kita nakal. Nah iya, papa mama nggak berani ngomong, ngeceng-ngeceng, tamunya dengar dong nanti. Terus mereka ngapain kita? Melototin aja. Iya toh? Kita loh aneh. Melotot saja kita tahu maksudnya apa. Nah ternyata papa pakai itu sampai hari ini. Nggak perlu dengar suara, nggak perlu. Tempeleng. Iya. Jadi saudara, sekali papa itu hadir seperti itu. Saya percaya semua kita punya pengalaman begini. Mau buat salah atau sedang buat salah, nggak ada orang. Kok sepertinya ada yang ngeliatin aku, nggak enak aku. Ada nggak? Nah itu papa. Kalau sudah begitu jangan teruskan. Stop. Karena matanya, my eyes on you. Perhatikan, rasa betul nggak ada orang. Tiba-tiba kok siapa ini? Oke, sekarang kita belajar kekuatan mata. Ini bukan hipnotis, bukan telepati. Bukan, ayo siapa pernah? Mungkin lagi duduk makan di satu tempat, atau lagi berdiri tunggu bus. Tiba-tiba ada orang dari jauh ngeliatin kita. Jauh. Dia nggak kenal kita, kita pun nggak kenal dia. Rasa nggak kita lihat, tiba-tiba kita noleh. Nah begitu noleh, oh tuh orangnya begitu. Aneh, itu kekuatan mata. Berasa nggak? Bayangkan. Orang saja ngeliatin kita, kita bisa berasa. Apalagi papa. Saya harap sudah mengerti ya. Inilah hubungan, inilah relationship dengan papa. Jadi his presence nggak harus, aku merinding aku, nggak harus begitu. Terus, musuh gemeter-gemeter, tidak harus, bisa terjadi. Jadi jangan bilang, Tuhan nggak ada di gereja ini. Loh kok tahu kamu? Habis aku nggak merinding? Ya, bukan begitu dong. Ya. Kalau pengen merinding lewat kuburan aja merinding nanti itu. Jadi lihat matanya. Walaupun kita nggak merasa apa-apa di fisik kita, tapi dia ada. Dia itu ngawasi kita. Masih ingat kalau saudara nanti baca kisah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Lukas itu menulis karena dia dokter, Lukas itu ya. Kan Petrus ada di halaman. Itu malam itu Yesus lagi diadili di dalam rumah. Kapan Petrus sadar dia menyangkal? Lukas menulis kita matanya. Coba tolong carikan di ayat berapa itu ya. Ketika mata Yesus tertuju kepada mata Petrus, itu luar biasa. Maka Petrus sadar bahwa dia sedang bersalah. 2261 ya, tolong bacakan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Lukas 22 ayat 61. Jadi cuma memandang matanya, kan jauh, malam lagi. Tapi begitu mata Petrus ketemu mata Tuhan Yesus, mata itu bicara. Kamu nyangka. Dan itu sungguh luar biasa, saudara. Kalau kita menggunakan konsep ini, Papa kita itu selalu bicara dengan kita. Jadi kan nggak ada suasana doa, nggak ada apa-apa. Petrus cuma di halaman kok waktu itu. Lukas 22 ayat 61. Oke, jadi mulai hari ini biarlah kita punya cara seperti yang Papa ingin dan kita berdoa kepada Dia. Bukan berarti kita nggak boleh punya waktu sekian jam. Boleh, tidak apa-apa. Kalau sudah punya waktu, ayo di kamar sendiri. Bersekutu dengan Tuhan. Juga tentang puasa. Ya, seharusnya. Bukan berarti salah kalau nggak seperti yang kita akan belajar ini. Puasa buat kita juga tidak sama dengan puasa buat agama-agama yang lain. Semua agama di dunia kalau puasa, itu sebetulnya sedang strike dengan Tuhan. Iya, strike, yang mogok makan toh. Terus ngancam gitu loh. Tuhan pokoknya lihat, nggak beri aku nggak mau makan. Awas. Terus Tuhan bilang, aduh ya kasihan daripada kamu mati nanti aku turuti. Enggak, saudara, bukan begitu puasa kita. Salah kalau begitu. Nah, puasa kita itu seperti Musa. Waktu Musa dipanggil naik ke gunung itu, Musa tidak diberitahu, Musa besok kamu puasa ya? Enggak. Papa cuma panggil Musa.
Naik Musa. Aku mau ketemu kamu. Ya Musa naik ke gunung Sinai. Berjumpa dengan Bapa di surga. Oh, mereka dua terlibat discussion yang luar biasa. Musa sampai lupa waktu. Dia nggak tahu ini jam berapa, dia nggak tahu sudah berapa hari, Musa tidak tahu. Jadi artinya puasa yang benar itu begitu asiknya. Kita dengan Bapa di surga. Sampai lupa makan, lupa minum. Sama seperti orang pacaran jatuh cinta. Kan kenyang terus kalau ketemu. Ya. Nah seperti itu puasa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Sampai kita lupa makan, lupa minum. Bukan begini, maaf ini kebanyakan dari banyak gereja di Indonesia ini ya. Gembala ngomongkan saudara minggu depan kita puasa. Biasanya orang gak ngerti itu pakai acara agamawi. Selasa malam makan banyak-banyak. Karena besok mau puasa kan ya. Iya, bukan begitu. Terus dibilang, nanti kita buka jam 4 sore. Aduh, jam 2 sudah gak tahan. Bunyi terus protein. Sabar 2 jam lagi ya, 2 jam lagi. Jam 3, aduh 1 jam lagi. Saudara, terus jam 4. Puji Tuhan, aku sudah puasa hari ini. Tuhan terima kasih. Terus makan. Bukan begitu, saudara. Kalau kita puasa seperti Musa, menyendiri, nggak boleh kerja, nggak boleh apa, handphone harus mati semua. Karena kita mau asik dengan Papa. Dia akan bicara kepada kita. Bukan berarti nggak boleh kerja, enggak, bukan begitu. Boleh aja. Tapi bukan strike ya, iya, terus connect terus. Papa mau bicara apa dengan puasa? Kalau saudara pernah dengar Yesus berkata, waktu mengusir setan, yang jenis ini tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Nah, banyak orang Kristen menggunakan konsep agama. Arti, oke, ini setannya besar ini. Wah, ini masalah berat ini. Aku mesti puasa. Tujuannya supaya sakti, more powerful dengan puasa. Bukan, saudara. Kalau puasa kita untuk cari kekuatan, apa bedanya dengan dukun-dukun itu? Nah, ayat itu Yesus berkata seperti itu artinya begini. Kamu menyendiri dulu dengan aku. Ya, ayo kamu masuk dengan aku. Nanti aku beri instruksi. Aku beri kamu strategi. Menghadapi yang satu itu bagaimana. Jadi bukan puasanya. Kita diam-diam cuma puasa, kita nggak tahu tolong mengapa. Selesai, kita nengking setannya. Bukan begitu. Puasa adalah masalah yang kita hadapi. Begitu berat. Bukan cuma puasa supaya Tuhan buat mujizat. Tidak. Begitu kita mengalami masalah berat kita puasa, nanti Papa memberi kita instruksi. Kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Coba kamu ketemu orang itu. Itu tujuan puasa. Kalau agama-agama kan tidak. Puasa supaya sakti, supaya kuat. Bukan. Kalau kita tidak begitu. Jadi lagi sekali saya tekankan fellowship. Itu yang lebih utama daripada aktivitasnya atau kegiatannya. Jelas ya sekarang? Oke, ada mau tanya dulu sampai sini sebelum saya lanjut? Berapa? Pak, hubungan pribadi, hubungan pribadi. Tapi kalau kita kayak sekarang ini rame-rame terus kita berdoa, boleh. nggak masalah kan? Maksudnya tetap bicara yang sekarang kita suaranya jadi kenceng, tinggi, iya. atau apa karena kita memang antusias Iya, gitu. nggak apa-apa. Tapi usahakan tetap ada di antara kita mungkin yang tahu dengan suara Tuhan. Misalnya kita doa. Kita doakan si A lagi kena kanker misalnya gitu. Kita nggak cuma doa dalam nama Yesus penyakit kanker aku tangking atas orang itu. Hai setan kau pergi. Nggak cuma begitu. Kita tanya fellowship. Pasti Papa akan beritahu kenapa dia kena kanker. Terus bagaimana caranya sembuh? Ada. Roh Kudus bisa memberitahukan itu. Jadi lagi sekali bukan cuma merintah Tuhan. Terus dia suruh kerja kita santai-santai. Bukan begitu. Ingat kita ini adalah partnernya. Dia dengan kita bekerja bersama-sama. Doa misalnya untuk misalnya orang aborigin di mana begitu. Kita nggak cuma Tuhan orang aborigin di daerah itu Tuhan. Bukan cuma gini, selamatkan Tuhan. Kirim orang-orang. Nah bukan begitu. Doanya begini. Tuhan, apa yang harus kami buat untuk orang-orang aborigin di situ? Tunjukkan kepada kami strateginya. Kami datang ke sana atau Tuhan utus siapa ke sana? Jadi bukan main perintah saja, tapi harus tahu apa yang Tuhan buat. Doa pakai peta, ada yang pakai peta, ya toh. Terus tembang tangan
Untuk negara mana? Pakai map gitu ya. Ini misalnya Kroasia atau Jawa atau mana. Kita nggak cuma dalam nama Yesus memberkati Kroasia, memberkati Rusia, memberkati Amerika. Tuhan begini, Tuhan begini. Setelah itu kita harus tanya, Tuhan apa yang kami buat? Kami kirim orang? Atau kami kirim barang? Atau kami kirim apa? Harus kami buat apa? Nah, jadi ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Jelas? Oke, jadi nggak apa-apa kita serentak sehati. Setelah itu usahakan untuk tahu. Pasti dia akan melatih kita untuk tahu. Ada yang lain lagi? Pak, aku mau nanya masalah puasa gitu. Iya. Dulu kan aku dari Protestan. Kalau misalnya itu kadang-kadang di salah satu pastor bilang, oke, kita Tuesday ya, hari Selasa kita puasa satu minggu ya, satu minggu ke Selasa ke Selasa. Itu kita lakuin gitu tuh sama orang tua. Terus kayak yang tadi Bapak bilang, padahal puasa bukan seperti itu, bukan melalui kayak jam sekian sampai jam sekian. Bapak puasa itu pokoknya hubungan intim dengan Tuhan, jadi sampai lupa makan, sampai lupa minum. Tapi sometimes aku juga ada yang puasa full day, 3 days nggak makan nggak minum. Itu gimana? Itu nggak apa-apa. Tapi tetap tujuannya itu, fellowship-nya itu. Tujuannya maksudnya waktu itu jangan ngurusin yang lain-lain ya, harus jadi. Ya cuma nggak makan nggak minum saja. Kita ada doa, gitu, ada fellowship, gitu, tapi yang diet. Iya sama aja diet itu betul. Maksudnya. Iya. Jadi bukan ritualnya itu. Jadi kadang-kadang Tuhan gerakin untuk puasa total. Iya bisa. Iya. 21 hari. Ya, 21 hari. Jadi yang 3 hari. Esther. Ya. 3 hari tidak makan. Bisa. Asal kita punya waktu untuk mendengar Tuhan bicara apa. Oke. Dan puasa pasti harus ada jawaban. Iya. Kan kita ada tujuan. Puasa itu untuk apa? Ya. Nah, apanya itu? Misalnya kita doakan. Iya. Mungkin masalah keluarga kita. Atau mungkin masalah teman kita. Boleh. Cuma tetap kita usahakan Papa bicara. Bagaimana solusinya? Harus ada itu. Oke, kita lanjut. Ya. In English is okay. Yeah. And you feel like you have to fast, like try to fast for 1 week. Mm-hmm. How do you can't make it? Yeah, I've made preparation before that. Yeah. Like, you know how you said, like, if you want to fasting, try to fasting. Yeah. That's I'm looking for a special place, the quiet one. Ya, tapi aku punya anak gitu. Okay. Oh ya. Ya. Jadi waktu anakmu tidur, kamu lagi cari Tuhan. Oh iya, tapi the thing is like, it's a conviction that I have. You should I do that. feel in my spirit that I have to do like 1 week. So yeah. How do you can make it? Okay. Ada oma titipin rumah. Because you're hungry or you fast or you. What is in your mind? I can make it because. Too busy. Yeah, I got to look after Benjamin. Yeah. And I can't totally focus. Okay. Bisa bargain. Ya, bisa bargain. Bargain kepada Tuhan. Nah, bargain. Boleh, nggak apa-apa. Iya, oke. The most important is the heart. The most important is the desire for you to have a fellowship. Itu. Nah, jadi anytime at all. Kalau sampai tidak make it, for me, nggak apa-apa. For me, I said like this, Lord, you say 1 week, I collapse, that's your tanggung jawab. That's what I said to him, you know. Because sometimes I get shaking, you know, because pernah satu minggu, total fast, gitu. Oh, shaking, punya tak bilang, Lord, if I die, that's yours, because you told me to do it. Tapi, and then, when you do that, you know, and then you said, you know, in Jesus' name, I can do it. Dan perintah-perintah kita semua ini, gak lapar, jangan makan, and then finish. But you have to have determination. If you know that's the Lord, He will give you the strength and the way. That's how. Tuhan gak kejem kok. Yeah. Oh, yeah, I know, but I just feel like failure. Oh, enggak. Don't think about the failure. Yeah. No. Try. Determination is the most important. Amen. Because sometimes I said, oh, I have to do this. Oh, Tuhan, sorry, Tuhan, I have to do this. And I said, oh, Lord Jesus, if I cannot make it, you're the one responsible. You told me to fast. If I collapse, you're the one. If I die, I see you soon. No, I
jadi ada komitmen gitu. Iya, iya. And nekat of boldness, you have to do that. Ya, kenapa? Benar. Ini apa dah? Soalnya aku juga seperti yang dia rasakan itu gitu. Karena sebelum aku married full time for just from yourself with God, you know. After I getting married, Too many to do. and then power from family, everything is changed. So misalkan aku kok nggak Seperti dulu lagi. Kalau dulu mas itu waktunya tuh Senin Selasa itu harus. Gitu. Kalaupun kerja apa kantor apa tetap gitu. Tapi setelah seperti yang dia bilang itu gitu, Tuhan aku gagal gitu kan. Akhirnya Rasa guilty. Iya, akhirnya si iblis itu ambil Menggunakan bagian, kesempatan, akhirnya betul. kita down. Jadi sekarang aku bangkit, nggak mau aku harus bangkit. Ya memang benar punya anak kecil keluarga. Iya. Di sini segala-galanya Sendiri, iya. Betul, iya. Oke, jadi lagi sekali, ini yang kita belajar. Christianity is not religion. Kalau religion, pasti. Lihat, puasa 30 hari, banyak orang tersiksa. Karena akhirnya jadi munafik. Jadi pura-pura. Jadi, hari ini kita belajar. Misalnya Tuhan bicara, 1 week fasting. Tapi, can make it. Nggak usah tertuduh. Iya, nggak apa-apa. All day water. Iya. Pokoknya yang penting itu ada determination and nurut. Iya. Ya, obey. Nanti kalau benar-benar tidak kuat ya. Ya, Papa nggak akan marah, bener. Ya udah makan aja. Sorry Tuhan. Iya. Latihan lagi lain Ya, kali. latihan lagi. Jadi bukan puasanya, tapi hubungan ini. Oh yeah, I Relationship. understand that. It's just that I'm not gonna make it to. You will. Papa tahu, kalau Michelle nggak bisa make it, dia akan nggak suruh 7 hari. No. I'm not gonna. It's not the hunger or it's not the. I feel like because I want to reach a point. Oke. Yeah. Am I gonna make it? Oh. Ya, tapi kalau Papa nggak suruh, nggak usah dikejar dong. But that's the thing is, I feel a conviction. Oh, okay. And now, like this morning, I couldn't make it. And I said, Lord, just one meal. But am I gonna make it to the point as soon as I can? You know? I don't want to delay, you know, because maybe like 1 week. God, Holy Spirit give me this Period ya. and I really don't know why. What is the purpose? Because just suddenly, you know, yeah. So I feel like if the Holy Spirit could make me to do something, and then I sort of like, I can't make it, you know. Minta ampun nggak apa-apa. Papa nggak akan marah. Even if I fast only one day, a day, you know, is the time consuming gonna be the same, you know? Sama. Karena bukan puasanya yang Papa, ketaatanmu itu, kerinduanmu itu, your eagerness. Your eagerness, your determination to reach the point what God's design in your life, itu yang nanti Tuhan bimbing terus. Maybe sometimes you know, maksudnya nggak akan kuat, tapi bangkit lagi terus. Ada fokusnya, ada tujuannya, itu pasti ada. Nah, ini bedanya lagi Christianity dengan another religion. Jadi buat Papa di surga, itu bukan waktunya, bukan keharusannya tidak, tapi motivasi. That's right. Papa selalu melihat motivasi. Kalau agama lihat yang dilihat orang. Ya, kamu puasa nggak? Ayo, kamu kebaktian nggak? Kamu ini, nah itu yang agama lihat. Tapi Papa lihat hati kita, dan itulah kasih Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita buka Lukas pasal 11 ayat 1. Judulnya apa di Alkitab saudara? Ya, berdoa. Jadi ini ngajar berdoa. Oke. Ya, saya akan bacakan begini. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Yesus berhenti berdoa. Perhatikan. Ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Pelan-pelan ya, ini pertanyaan penting.
Kalau kita lihat reaksi murid-murid ketika Yesus berhenti berdoa, langsung nyoplos, Tuhan gak gitu ajari kami berdoa. Kira-kira mereka sebelumnya pernah lihat Yesus berdoa atau belum? Kalau lihat reaksinya kayak seperti ini. Nah itu yang aneh. Mereka ternyata belum pernah lihat gurunya berdoa. Hari itu mereka baru lihat Yesus berdoa. Maka itu langsung minta diajar berdoa. Saudara, ini rahasia pesan. Pertanyaannya lagi. Kira-kira menurut saudara, Yesus pernah berdoa nggak kalau begitu? Ayo, pernah berdoa nggak dia? Nggak usah ragu-ragu ini. Buang pikiran agama, buang. Kalau ada agamawi, sulit ayat ini dimengerti. Yesus pernah berdoa tidak? Jelas dong. Nah, Dia bilang setiap malam. iya pergi ke gunung. Tapi pertanyaannya lagi. Kalau dia pernah berdoa, kenapa baru hari itu mereka ngelihat gurunya berdoa? Sampai mereka minta, ajari kami dong untuk berdoa juga. Nah ini rahasia luar biasa. Hari itu Tuhan Yesus pertama kali berdoa as a Jewish. Jadi pakai tutup itu, ini doa secara religion. Baru mereka lihat. Selama itu, Yesus just make a relationship with his Father. Bersekutu saja. Yang bagi murid-murid, karena masih konsep agama, bukan itu doa. Ngerti nggak secara rahasia ini? Jadi Tuhan Yesus pun ternyata tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk doa secara agamawi, secara orang Jewish. Karena buat dia nggak penting. Yang penting hubunganmu. Jadi pelajaran berdoa baru di hari itu. Padahal kalau kita lihat waktunya, Yesus memilih murid-murid sejak pasal yang ke-6. Ini pasal 11. Berarti sudah sekian waktu itu berjalan. Ternyata nggak pernah diajari berdoa. Baru hari itu mereka lihat. Ini yang hebat sekali. Untuk meyakinkan kita. Ya kembali pada misal tadi. Don't feel guilty. Kalau misalnya sudah janji. Aku sudah janji loh. Tiap jam 4 pagi aku mesti berdoa. Aduh ini fail 2 hari ini. Jangan merasa berdosa. Saya balik. Tidak boleh ada orang bersaksi begini. Saudara, sudah 8 tahun saya kawin. Tapi nggak punya anak. Tapi setelah saya berdoa tiap pagi jam 4 selama 6 bulan. Istri saya hamil. Itulah berkat Tuhan. Salah. Papa kita memberkati kita bukan karena aktivitas kita. Kalau itu berarti kita lagi nyuap Tuhan. Beda berapa? Nggak bisa. Papa kita nggak bisa kita suap dengan perbuatan kita. Maka itu jangan kita bersaksi karena satu aktivitas. Tidak. Bisa nggak kalau dikatakan, kalau memang itu dikatakan dengan pengertian kayak ini, Tuhan ajar saya untuk setia. Iya. Bangun pagi sampai bulan itu mungkin hadiahnya atau bagaimana? Gitu. Pokoknya kesetiaan. Jadi mereka mengerti punya konsep bahwa Tuhan lagi ngajar dia untuk obedience. Iya. Gitu. Nah yang jadi masalah adalah nanti kalau ada orang lain lagi couples yang ingin punya anak, nah itu nggak bisa. Maka itu betul yang Abigail katakan untuk pribadi masing-masing. Iya. Maka itu kesaksian pengalaman orang dengan Tuhan itu nggak bisa digeneralisasi untuk yang lain. Masing-masing punya cara berbeda-beda. Papa kita itu sungguh luar biasa. Jadi hubungan kita dengan dia itu lebih utama. Oke, saya lanjutkan ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Jadi saya pakai bahasa sehari. Oh, jadi kamu minta aku ajari berdoa. Baik, aku ajari kamu. Apabila kamu berdoa, katakan. Saya mau berhenti kata. Bahasa Inggris pakai kata say. Say, bukan tell. Saudara tahu bedanya katakan dan ucapkan. To say and to tell itu beda. Semua agama di dunia nggak ada. Ayo katakan doa, enggak. Ucapkan doa. Beda. To tell dan to say itu beda. Mengucapkan, to tell, itu unsurnya menirukan. Ya copy, repeat, mengulang. Tapi kalau to say, katakan,
Itu akrab. Anak kecil itu nggak akan berkata pada orang pakai kata tutel. Karena ia polos dari hati. Maaf, saya cuma ngomong ini, saudara. Apa perasaan kita sebagai papa mama? Kalau anak kita dari kecil sampai umur 21 tidak punya kalimat lain sama semuanya. Mama makan, mama makan, mama makan, mama makan. Sedih nggak kita sebagai orang tua? Maaf. Nah, itulah agama-agama. Berapa ribu tahun mereka berdoa kalimatnya sama terus. Ngerti nggak maksudnya? Dan itu diulang-ulang. Ribuan tahun agama-agama itu. Kita sih dengar capek apalagi Tuhan. Ngerti maksudnya? Yang terjadi, maka itu kalau kamu berdoa, katakan. Kata pertama adalah Father. Baca. Papa. Father. Papa. Itu kata pertama. Saya tidak belajar linguistik, tapi ada anak-anak saya belajar itu. Nah, di dalam linguistik bukan language ya, beda ya, tapi ilmunya mempelajari macam-macam. Ya, bukan belajar bahasanya linguistik. Ternyata mereka menemukan bahasa tertua di dunia, the oldest language yang dipakai oleh manusia dan jadi source dari semua bahasa yang ada itu Aramik. Dari Aramik muncul bahasa Hebrew, Latin, Arabik, dan semuanya sampai hari ini. Nah, itulah mother tongue-nya Tuhan Yesus. Kalau saudara pernah lihat film The Passion of Christ, dia pakai bahasa Aramik, bukan Hebrew, bukan Inggris. Nah, itu bahasa tertua di dunia. Nah, abjadnya adalah ab, pertama kali. Itu jadi A dalam bahasa internasional sekarang ini. Nah, lihat anak-anak. Siapa masih ingat? Semua bayi bangsa apa saja. Begitu mereka mulai bicara, abjadnya apa pertama? A. Bayi pasti ngomong ayo ribut A. Nggak ada bayi bilang B terus S, P itu nggak ada. Saudara, ternyata itu yang diajarkan Yesus. Abah. Jadi semua baby di dunia itu papa ngajar panggil aku. Itu panggil Abah. Abah. Maka itu kenapa? Di dalam semua disaster, baik itu nature disaster atau transportation disaster, bayi-bayi lebih banyak selamat daripada orang gede. Lebih banyak selamat. Ya, atau lebih banyak loh mereka. Ternyata mereka panggil itu apa? Papa langsung turun. Itu sebetulnya semua mama itu sok tahu saja. Oh, ini lapar ini. Oh, ini kencing. Enggak, belum tentu anaknya begitu. Cuma tebak-tebak saja. Karena kita nggak tahu dia ngomong apa. Dia minta apa. Tidak tahu kenapa. Iya, betul. Itu bahasa roh. Itu bahasa roh. Jadi semua kita manusia, semua manusia, termasuk nggak Kristen, sudah pernah bisa bahasa roh waktu masih bayi. Baca Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2. Ini dahsyat sekali. Maka itu doa itu sudah ada sejak kita masih bayi. Mazmur 8 ayat 2. Out of the mouth of babies and nursing infants, you have ordained strife because of your enemies, that you might silence the enemy and the avenger. Setelah pertama saya belajar ayat ini, saya berkata, Papa engkau sadis sekali. Masa bayi diajak perang? Lah betul, ini ajak perang loh itu. Diberi senjata di mulutnya. Termasuk masih bayi yang masih menyusu. Saya bingung. Kenapa Papa sekejam itu? Ternyata ini konsepnya. Bayi orang, anak orang dengan anak binatang beda. Lihat anak binatang, hampir semua anak binatang begitu lahir langsung lari, makan sudah.
Ya toh, anak orang kita didik sampai 4 tahun pun belum bisa apa-apa itu. 4 tahun belum bisa ganti pampers sendiri. Ya toh. Bayangin. Jadi mereka itu penuh bahaya bayi-bayi. Tapi papa di mulutnya memberi senjata.